lagi hadis yang bagaimana hadis tentang Abdullah bin Amr yang menulis segala perkataan Muhammad, lalu Muhammad menunjuk mulutnya. Coba. Shalom sahabat gereja YouTube. Puji Tuhan berjumpa kembali di channel kesayangan kita ini, yaitu Gereja YouTube. Di kesempatan yang diberikan Tuhan Yesus ini untuk melayani Tuhan Yesus dan terus membagikan kesaksian-kesaksian yang sangat luar biasa dan pastinya bisa menjadi berkat bagi saudara yang pada saat menonton video ini pastinya dengan tamu spesial. Dan pastinya sangat dahsyat, luar biasa ini kesaksian yang sangat dahsyat. Sahabat gereja YouTube, jangan lupa dibagikan di grup-grup rohani, dimanapun kita aktif bermedia sosial, dan bagaimana kesaksian beliau selengkapnya tentu akan sangat menarik sahabat gereja YouTube. Mari kita sambut dengan sukacita. Yuk kita simak dulu videonya. Kita, karena itu iman Anda gitu loh. Sekarang kita bicara yang logis-logis, mau nggak? Islam, kalau membahas yang logis, banyak yang gaib dalam Islam, Bang. Kita bahas yang logis, mau? Baik, apa itu? Betulkah Al-Quran menjelaskan segala sesuatu? Betul. Terdapat di Quran Surah An-Nahl ayat 89. Oke, kalau menjelaskan segala sesuatu, tolong jelaskan kepada saya apa fungsi berkhitan. Nah, fungsi berkhitan saya bilang, Bang, untuk membersihkan. Iya, ayatnya, Bang. Itu kan Anda yang bilang, bukan Quran yang bilang. Al-Quran dengan hadis, Bang Edis, itu tidak bisa dilepas. Nggak percaya mereka ini kalau Quran menjelaskan, Bang. Bang, barusan tadi menurut Quran yang menjelaskan itu Anda, hadis atau Al-Quran? Hadis dan Al-Quran. Coba baca lagi, baca lagi. Coba dibaca lagi ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya baca ya, Bang. Ingatlah hari ketika kami menghadirkan, langsung ya, Bang. Kami turunkan kitab Al-Quran kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk, rahmat, dan kabar gembira bagi orang-orang Muslim. Apa tujuan diturunkannya Al-Quran? Untuk menjelaskan. Menjelaskan apa? Segala sesuatu. Segala sesuatu. Sekarang, kitab apa yang menjelaskan segala sesuatu? Al-Quran. Bukan hadis. Hadis. Nggak percaya kan? Nggak percaya. Mereka tidak percaya. Sudah saya bilang, mustahil. Mustahil, Bang. Kalau kita menggunakan akal sehat kita, Bang, mustahil sesungguhnya Anda itu percaya Al-Quran. Nggak ada, Bang, orang Islam yang percaya Al-Quran itu. Nggak ada. Saya percaya. Iya, Bang, tapi di mulut. Kenapa ketika saya tanya Anda nggak percaya bahwa Quran itu menjelaskan segala sesuatu? Menjelaskan, tapi butuh yang lebih terperincinya, Bang. Berarti Quran tidak menjelaskan segala sesuatu? Bahasa Arab ini, Bang, kaya akan makna. Kulli ini, Bang, bisa diartikan sebagian. Akrobat dah. Abang katanya belajar Al-Quran, belajar bahasa Arab juga kah? Bang, saya ini 13 tahun. Bukan orang Arab. Jadi jangan diragukan lagi. Pengetahuan saya tentang Al-Quran jangan diragukan. Iya. Nggak ada di bawah kolong langit ini. Saya belum pernah ketemu orang Islam yang lebih ngerti Quran, Bang, daripada saya. Al-Qurannya bahasa apa, Bang, di dalamnya? Inggris. Al-Quran itu bahasa Arab. Ya kan? Al-Quran bahasa Arab. Di situ bahasa Arabnya likulli, betul? Iya, betul. Apa arti likulli? Likulli, segala. Segala-galanya, betul. Itu tanpa terkecuali, betul? Tidak. Karena di ayat yang lain ada kuliahnya, Bang, Al-Quran membutuhkan kalau tafsir, dikatakan gini, Bang, kalau dikatakan Allah mengetahui segala sesuatu, berarti adakah yang terkecuali? Tidak ada. Tidak ada. Al-Quran menjelaskan segala sesuatu, adakah yang terkecuali? Tidak ada. Tidak ada. Maka saya tanya kepada Anda, tolong jelaskan apa maksudnya orang Islam itu bersunat. Fungsi sunat itu buat apa? Anda bilang untuk membersihkan. Masalahnya jawabannya bukan dari Al-Quran itu tadi. Untuk membersihkan itu jawaban yang Anda buat-buat sendiri. Karena memang tidak Anda dapati di dalam Al-Quran, Bang. Jujur kita. Yuk. Fungsi hitan ini buat tanda kita, ketaatan kita kepada Allah. Tidak ada ayatnya, Abang. Bang Faris. Bang Faris. Ya. Adakah di dalam Al-Quran bahwa khitan itu tanda ketaatan?
kita mengambil daripada dalil untuk mengikuti Nabi Ibrahim. Apakah Ibrahim berkhitan di dalam Al-Quran? Tidak, cuman tidak disebutkan di dalam Dari Al-Quran. mana kita bisa Anda fitnah Ibrahim berkhitan, Bang? Di dalam Al-Quran tidak ada Ibrahim itu Tafsir abang, berkhitan. tafsir. Apakah itu Al-Quran? Tafsir bukan Al-Quran, penjelasan pendapat para ulama dan sahabat Tadi yang Nabi. barusan Anda katakan kitab yang menjelaskan Al-Quran atau ulama? Apa bang? Menurut ayat Nahl 89 tadi, kitab yang menjelaskan Al-Quran atau ulama? Al-Quran. Terus kenapa abang tidak percaya Al-Quran, Bang? Apakah Al-Quran menyebut bahwa Ibrahim bersunat? Tidak, karena tidak terperinci. Kalau saya tunjuk ayatnya, coba dibaca surat Hud. Hud ayat yang pertama coba. Ya. Ayat 1 ya. Ya, Hud 1 2 3 coba. Sebentar bang. Alif Lam Ra, kitabun uhkimat ayatuhu summa fussilat min ladun hakimin khabir. Coba Inilah, artinya. Alif Lam Ra inilah kitab yang ayatnya telah disusun dengan rapi kemudian dijelaskan secara terperinci dan diturunkan. Terperinci. Anda bilang tidak terperinci. Tapi butuh penjelasan ulama bang. Menjebak. Aduh, berat sudah. Coba. Tidak segalanya. Inilah kitab. Coba inilah kitab yang apa, Bang? Kitab yang telah disusun dengan rapi kemudian dijelaskan secara terperinci Oke, betul terperinci? tentang syariat-syariat agama. Cuma masih Harus butuh ditambahi pendapat lagi, abang. saudara-saudara, tentang syariat agama. Bang, bolehkah menambah-nambahi firman Allah? Tidak boleh. Kenapa Anda tambah-tambahi? Saya tidak menambahi. Saya mengikuti pendapat ulama karena saya tidak alim. Saya mengikuti ulama bang. Mengikuti ulama. Kalau ulama ngikutin siapa? Ulama ngikuti sahabat Nabi, pendapat sahabat ngikuti pendapat Rasul. Sahabat juga, Bang. ngikutin siapa? Sahabat ngikutin Rasul, hadis dan Rasul Al-Quran. ngikutin siapa? Rasul ngikutin apa yang diwahyukan oleh Allah. Al-Quran, betul. Betul. Wa ma Iya, jadi yantiqu muaranya anil hawa. Al-Quran, betul tidak? Gurunya Al-Quran, Apa, Bang? betul tidak? Iya. Nah, kenapa Anda Ada sekarang langsung tidak diajar percaya dong. dengan Al-Quran? Percaya. Bang, kalau Anda percaya, harusnya Quran Anda imani sebagai kitab yang memberi penjelasan, kitab yang menjelaskan segala sesuatu. Makanya tolong jelaskan pakai Al-Quran, Bang. Fungsi umat Islam bersunat itu apa? Ini dia terputar-putar. Aduh. Ya kita mutar, Bang, karena Anda tidak percaya. Intinya begini, Bang. Sebenarnya begini. Ya. Sulit sebenarnya bagi kita itu untuk menerima Al-Quran. Sebenarnya Bang, kesimpulannya bahwa Menurut pendapat abang. bukan gini, sebenarnya bukan di hati, di akal logika, di akal sehat kita, di logika kita, itu sesungguhnya harus menyimpulkan bahwa Al-Quran itu tidak dapat dipercaya. Karena dia bilang dia menjelaskan segala sesuatu, tapi ternyata nggak menjelaskan segala sesuatu, Bang. Betul nggak? Contoh, saya kasih contoh begini. Contoh, Coba lagi, saya punya buku nih, saya beli buku, ya kan? Ya. Saya tulis di judulnya, buku ini menjelaskan segala sesuatu yang ingin kamu tahu. Saya buka, cara membuat bakso. Saya buka dari halaman pertama sampai halaman 500.000 nggak ada. Bohong nggak buku itu, Bang? Macet. Sudah disuruh. Bohong nggak buku itu? Abang. Ya, jadi bang, tentang hitan ini bang, kan sudah dijelaskan juga di dalam hadis Nabi. Kenapa? Karena setiap perkataan Nabi ini bukan Nabi, itu langsung dari Allah bang. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi itu tidak ngomong dari hawa nafsu beliau. Baik. Itu disampaikan Saya dari tanggapi itu. melalui Allah, Bisa saya Bang. tanggapi itu, Bang? Bisa Bisa saya coba. tanggapi itu? Ya, Bisa saya tanggapi? ya. Baik. Tertulis di dalam surat An-Naml ayat yang ke berapa? 4 atau ke-6 ya. Dikatakan Ayat 4 atau 6. wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Yang artinya tidaklah yang terucap dari mulutnya itu berdasarkan hawa nafsunya, melainkan apa yang diwahyukan kepadanya. Betul? Betul. Jadi segala ucapan Muhammad, segala ucapan Nabi itu tidak berdasarkan hawa nafsunya, tetapi berdasarkan wahyu. Betul? Betul. Oke, baik. Pernahkah Nabi mengucapkan sesuatu berdasarkan hawa nafsunya? Tidak berarti bang, karena sudah ada firmannya. Baik.
Pernahkah Anda mendengar bagaimana Muhammad bertemu? Saya harus pakai istilah Nabi ini, saya harus jadi ustaz dulu. Jadi syekh dulu saya. Pernahkah Anda mendengar cerita bahwa Nabi pernah bertemu dengan para petani kurma di Madinah? Lalu Nabi mengatakan, Belum pernah dengar. baik, saya ceritakan hadisnya ya. Jadi hadis itu Di dalam bercerita kitab apa nih bang? Kitab apa? di dalam kitab Sahih Muslim ada, Sahih Bukhari ada. Muslim. Sahih Coba Muslim, saya Sahih boleh Bukhari ada itu. Kitabnya sahih ya, diriwayatkan oleh banyak riwayat. Suatu Ya, kali, baik. saya harus jadi syekh dulu ya, karena saya sudah digelari Syekh Edis Al-Amriki. Nah, suatu kali Nabi pernah melewati satu kaum di Madinah. Ya. Ya. Baik. Lalu Nabi bertemu dengan orang-orang para petani kurma yang sedang mengawinkan kurma. Maksudnya mengawinkan benang sari dan putik itu dicampur. Benang sari dan putiknya supaya berbuah, supaya buahnya banyak. Lalu Nabi lewat dan berkata kepada mereka, sesungguhnya apa yang mereka kerjakan itu adalah perbuatan yang sia-sia belaka. Jikalau mereka membiarkan pohon kurma itu begitu saja, sesungguhnya pohon kurma itu akan baik-baik saja. Ingat, tidaklah yang terucap dari mulut Muhammad berdasarkan hawa nafsunya, betul? Betul. Tapi tahu tidak, akibat dari apa yang terucap dari mulut Muhammad, para petani meninggalkan perbuatan itu. Dampaknya adalah mereka mengalami gagal panen. Akibat menuruti perkataan Muhammad. Itu akibat mengikuti perkataan Muhammad. Tapi saya tetap percaya. Loh, barusan abang bilang, wa ma yantiqu anil hawa in huwa ila wahyu yuha. Tidaklah yang terucap dari mulutnya itu berdasarkan hawa nafsunya, melainkan apa yang diwahyukan kepadanya. Mungkin itu kesalahan dari si petaninya bang. Loh, malah yang disalahin petani. Berat saudara-saudara. Bang, Ya. itu jelas-jelas kalau dibaca dalam riwayat selanjutnya, itu salahnya Muhammad. Karena ketika di kesempatan berikutnya Muhammad kan mampir lagi ke tempat itu dan melihat bahwa kurma mereka rusak, tidak berbuah. Lalu Muhammad Nanti saya berkata, bakalan melihat bang. Nanti saya belum baca soalnya. oke, coba abang cek di Google, coba klik aja di Google, coba klik di Ya. Google Muhammad dan petani kurma di Madinah. Coba klik aja, itu aja kata kuncinya. Coba Muhammad dan petani kurma. petani kurma di Madinah. Muncul nggak hadisnya? Muncul ini bang. Coba bacakan bang, bacakan. Nanti disangka Dari saya Anas mengada-ngada, Muhammad saudara. Ya. Silakan. Pernah melewati suatu kaum yang sedang mengawinkan pohon kurma. Lalu beliau bersabda, sekiranya mereka tidak melakukannya, kurma itu akan tetap baik. Tapi setelah itu ternyata kurma tersebut tumbuh dalam keadaan rusak. Hingga suatu saat Nabi SAW melewati mereka lagi dan melihat hal itu. Beliau bertanya, ada apa dengan pohon kurma kalian? Mereka menjawab, bukankah anda telah mengatakan hal ini dan hal itu? Beliau bersabda, kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian. Nah, itu kan Berarti Muhammad ngaku salah nggak di situ? Muhammad ngaku salah nggak di situ? Nabi, semua Nabi abang, dari seluruh Nabi yang diturunkan itu terbebas dari segala dosa dan Bang, kesalahan. perkataan Muhammad salah nggak di situ, bang? Saya nggak bisa menyebutkan salah. Bang, mereka mengalami gagal panen, bang. Karena mengikuti perkataan Muhammad itu mereka mengalami gagal panen. Betul? Ya. Oh, gagal panen itu akibat kesalahan atau akibat omongan akibat dari perkataan Muhammad itu benar atau salah? Salah. Salah. Jadi Muhammad mengucapkan kesalahan dari mulutnya, betul? Betul. Nah, padahal ayat Quran mengatakan wa ma yantiqu anil hawa in huwa ila wahyu yuha. Makanya saya bilang, bang, kita tidak layak mempercayai Al-Quran, bang. Karena kalau dibandingkan, dipraktekkan, ternyata dia salah mengucapkan sesuatu berdasarkan hawa nafsunya. Coba baca lagi hadis yang bagaimana hadis tentang Abdullah bin Amr yang menulis segala perkataan Muhammad, lalu Muhammad menunjuk mulutnya. Coba ketik aja di Google biar muncul lagi hadisnya itu. Abdullah bin Amr. Ya, Abdullah bin Amr, Muhammad menunjuk ke mulutnya, tidak keluar dari mulutku kecuali kebenaran. Coba itu aja kata kuncinya, nanti muncul itu. Muhammad
menunjuk jari ke mulutnya dan berkata tidak keluar darinya kecuali kebenaran. Yo. Jangan panjang-panjang ya. Ya sudah cukup. Artinya sudah pokok bahasan. Jadi saya mendengar informasi begitu teman-teman. Katanya, ini katanya ya. Jadi saya nggak memfitnah. Ya, karena di dalam ajaran agama Kristen itu nggak boleh bersaksi dusta. Saya mendengar. Jadi tolong dikonfirmasi. Bila perlu Pak Regar, tolong Anda naik sini Pak Regar. Kalau Anda nonton. Pak Regar yang kemarin jadi moderatornya si Yusuf Uncup. Tolong tanyain kepada teman-teman Kristen yang masuk tempat Yusuf PI, tolong tanyakan. Konon katanya kabar yang beredar menurut moderatornya Yusuf PI yang namanya Pak Regar, Yusuf PI katanya dia punya selingkuhan namanya Nagita. Tolong kasih tahu, ini info terbaru. Wah itu makanya kalian itu teman-teman muslim, kalian sudah disuruh-suruh ya. Ayo teman-teman, mari kita mengadakan mushaf Al-Quran. Katanya Pak Regar, saya dengar-dengar, Yusuf PI kan sering ngomong-ngomong itu, ibu negara nanti ini, ibu negara. Ibu negara itu katanya Pak Regar ternyata selingkuhannya Uncup PA. Kata Pak Regar. Saya ada videonya Pak Regar mengatakan, karena selalu banyak yang memberikan info update kepada saya juga. Begitu loh. Ya. Jadi tolong tanyakan kepada Yusuf PI. Katanya ngomong masalah burung-burung segala loh. Ngomongin masalah burung. Ini kalau tidak percaya nih, ada. Tanya sama Pak Regar. Makanya berbahaya. Makanya teman-teman ya, saya bilang begini. Zaman sekarang itu ada Android nih. Ada Android. Ngapain sih musab Al-Quran? Sekarang itu dengan ringkas Anda bisa langsung download Al-Quran di HP Anda. Anda kalau di bis pegang-pegang Al-Quran diliatin orang. Tapi kalau Anda di bis download Al-Quran Anda baca-baca, orang nggak akan ngeliatin Anda. Karena orang nggak tahu yang Anda baca apa. Makanya saya bilang lah, kalian begini. Ini juga saya katakan kepada teman-teman yang Kristen, yang Islam, gini. Kalian itu harus punya hikmat. Ya, karena banyak saya lihat orang-orang ya mengadakan diskusi begini, ngadain program-program aneh. Ada program aneh, program begini, program mengadakan musab, program untuk apa sih program-program kayak begitu? Kalau saya kasih tahu, Bang, abang kan juga ada rumah apologet. Dengar, kalau saya di negeri Konoha berapologet, saya ada rumah, saya ada pekerjaan. Nggak usah ada rumah-rumah apologet itu buat apa. Posisi saya meninggalkan rumah saya meninggalkan pekerjaan saya. Saya di negeri orang posisinya. Ya kan? Dan saya belum dapat izin kerja. Jadi saya nggak bisa kerja sesungguhnya secara hukum. Jadi bagaimana, apa yang harus saya lakukan? Makanya saya menggalang untuk mendirikan rumah apologet. Itu pun sebagian pasti uang saya juga. Kelebihannya saya galang dari teman-teman. Jadi program saya nggak ngada-ngada. Seperti programnya Uncup PI, ngada-ngadakan musab lah. Orang mengadakan musab kok dia maksa-maksa, pasti ada udang di balik bakwan. Jadi teman-teman, saya mendidik kalian juga yang muslim-muslim ya. Karena saya perhatian kepada kalian. Hati-hati, ada udang di balik bakwan. Ya. Masa dia yang repot-repot. Pasti ada kepentingan itu. Ya. Jadi gitu teman-teman, silakan ya kepada teman-teman bijak-bijaklah Anda. Karena banyak sekali ya acara-acara seperti ini ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan pribadi. Ya, tapi kalau kepentingannya itu benar, kepentingannya itu jelas, memang itu tidak bisa terelakkan, ya berarti itu benar. Karena nggak mungkin berapologet begini teman-teman nggak ada kediamannya, nggak mungkin. Kalau saya di negeri kita, di negeri Konoha, nggak perlu. Mau saya ada tempat tinggal kok. Tapi apakah bisa kita berapologet dari negeri Konoha? Wow, datang ormas datang, kami dari ormas. Anda melakukan penistaan, datang polisi.
Makanya saya harus meninggalkan kenyamanan saya. Saya tinggalkan apa yang saya punya, teman-teman. Itulah makanya teman-teman, kalau saya ada program saya itu bukan saya ada-adakan. Gitu. Bahkan keadaan saya lebih baik di negeri Konoha. Karena saya nggak perlu saya harus ngumpul. Buat apa? Ada tempat tinggal. Saya ada tempat tinggal, makan saya kenyang. Dan yang nonton ini pasti banyak yang kenal saya. Orang yang nonton ini banyak yang kenal saya, banyak yang tahu saya siapa. Gitu loh. Saya bukan orang kekurangan makan di negeri Konoha. Orang yang nonton saya tahu, yang tahu saya siapa tahu. Saya ini punya usaha, teman-teman. Ya, bukan Tapi saya tinggalkan semua itu, saya tinggalkan apa yang saya punya, teman-teman. Ya, jadi seperti itu. Jadi teman-teman bijak-bijak ya. Jadi kita bukan punya program ngarang-ngarang seperti programnya Uncup PA. Nah ini teman-teman program kita ya. Program kita itu adalah pengadaan rumah apologet. Jadi teman-teman, bagi teman-teman yang tergerak hatinya untuk mengadakan rumah apologet. Karena kita di negeri orang, teman-teman ya. Kita cita-cita saya itu punya kediaman gitu. Kediaman di sini, teman-teman. Asal ada tanah yang kecil dan rumah yang sederhana. Ya. Untuk bisa berapologet itu sudah cukup bagi saya, teman-teman. Nah, sebagian itu dananya dari saya, sebagian saya galang dari teman-teman sekalian untuk mendirikan rumah apologet. Supaya kita bisa berapologet, kita bisa membela iman kita ketika ada orang yang menjelek-jelekkan iman kita. Seperti Donditan, ya dengan Irina Handono, Juma yang ngarang bebas dengan Ari Untung di podcastnya, Yahya Waloni, ya kan? Habib Rizik yang mengatakan, kalau Tuhan berada, tidaknya siapa? Orang-orang seperti itu harus kita jawab. Zakir Naik, ya ulama Islam yang sengaja diundang ke Indonesia untuk mengatakan bahwa Yesus itu seorang Muslim katanya. Kita jawab. Kalau kita jawab dari negeri Konoha, besok pagi Anda udah dijemput polisi. Ya, seperti itu. Yuk, sampaikan kepada Yusufi teman-teman. Itu info teman-teman ya. Wah, datang ini si Ripa ini. Yang mengaku Muhammad adalah Robnya. Cie. Silakan Ripa, tumben-tumbenan kamu berani naik ke sini. Aduh, Kuis. Tumben-tumbenan berani naik ke sini. Kasih tempat ngobrol dulu. Begitu. Aku juga mau ngasih tahu nih. Ternyata benar ada peristiwa yang keji, kata si Martin Luther Yesus itu berzina 3 kali. Itu benar ini lari kemana-mana. Enggak, ini nih kenapa kamu lari kemana-mana? Apa yang dibahas? Lari kemana? Lari ke sini. Juga menegaskan image Yesus yang suci ini bisa ditemukan dalam table talk-nya. Luther lihat kalau saya ngomong saya kasih kesempatan dia. Yang tidak pernah diragukan meski bagian-bagian tertentu mempermalukan. Kata dia gini nih, kata Arnold Land, Wemer menyitir satu nutilan Arnold, kira kata Martin Luther. Bentar dulu. Iya, si Arnold ini mengutip table talk Martin Luther, di mana Luther mengatakan bahwa Kristus berzina 3 kali. Ini gimana ini? Kalau Yusuf PI kan manusia biasa. Aku nggak tahu juga kejadiannya. Ini Tuhan kenapa berjoni 3 kali ini gimana ini Edi? Coba konfirmasi dulu. Gimana cerita kasusnya itu? Ada nggak bantahan dari orang Kristen mengatakan membuktikan bahwa Martin Luther itu berbohong atau apa yang disampaikan? Kameramu dibalik dulu. Kaprah. Jangan tutup kamera. Macam sudah malu jadi orang Islam. Oh enggak lah. Baik. Enggak lah. Sudah? Aku nggak malu jadi orang Islam. Sudah bicaranya? Kalau aku malu aku kabur ke luar negeri Edis. Sudah bicaranya? Sudah. Coba konfirmasi dulu Tuhan berzina 3 kali tuh. Oke, sudah bisa gantian belum? Tunggu. Edis. Ini yang ngomong terus ini. Sudah bisa gantian belum? Dari tadi kan ngomong terus, boleh gantian? Diizinin nggak ngomong di sini? Tadi kan kamu sudah mengatakan bahwasanya menurut Arnold bahwa Martin Luther berkata begini dan begitu. Salah, betul kan? Bisa kasih tanggapi? Bukan gitu, saya benar. Loh, ini gimana? Rifa, dengar. Kalau saya masuk ke channel kamu bisukan. Kamu masuk ke channel saya. Tidak akan jari saya ini saya gunakan untuk membisukan kamu. Paling-paling kamu saya tendang. Gini, Edi. Kalau kamu tidak bisa membisuk saya tendang. Gini, Rifa. Ya udah, aku ngomong. Kamu sudah naik ke sini, sudah saya terima. Gitu. Kamu sudah mengajukan pertanyaan, sudah saya terima. Sekarang apakah boleh saya menjawab?
Ya izinin dulu aku ngomong, kenapa si Edis takut banget sama gue? Pertanyaannya satu-satu. Belum. Yang ini saja Ini belum mau saya ngomong. jawab. Bisa saya Edis jawab? kenapa sih panik? Edis jangan Saya nggak panik. Biar Tenang, kita tenang. tertib, Gue pertanyaan tahu, itu lu di situ nggak enak satu-satu. hidupnya. Kalau Makanya lu makan minta-minta, itu gue juga tahu. harus satu sendok, jangan langsung satu baskom dimasukin ke perut. Iya, gue bukan cuma ngomong ini, gue ngomong sesuatu nih, Edis. Silakan. Kan seandainya Ustadz Yusuf PI itu, ya kan, mau berzina mau enggak, emang diajarin di Kristen untuk menggibahi orang dan mengurusi permasalahan orang? Aku Baik. nggak tahu ya. Bisa saya Emang tanggapi? kalau di Kristen itu ada, ya itu satu. Kenapa dari tadi lu Satu-satu ngebahasin dulu, orang jangan lain? banyak-banyak. Nanti lupa saya. Enggak, ini bukan pertanyaan tambahan. Sementara, kenapa nggak ngurusin Tuhan lu yang dituduh sama Martin Luther sebagai pejina? Kenapa ngurusin Ustadz Yusuf gitu? Udah bisa Edis? saya jawab? Silakan Edis. Baik, saya jawab. Boleh. Pertama-tama begini, Rifa ya. Kekristenan itu bukan soal Martin Luther. Tapi kan Protestan nggak Ini bisa saya ada mau tanpa Martin jawab, Luther. ini gimana? Ini saya mau jawab kok udah panik. Jangan panik Bukan begitu. panik. Bisa saya Martin jawab ya? Luther berarti Martin Luther tuh nggak ada gunanya berarti ya? Ini kalau begini diskusinya nggak jalan ini teman-teman. Yaudah. Dengar. Kenapa sih kalau ini kalau room Kristen itu harusnya tempat ditanya, kayak gua nih bikin room Islam ditanya. Kamu kan sudah mengajukan pertanyaan, Rifa. Giliran saya yang mengajukan Ya udah, pertanyaan. Tuhan berzina 3 kali, jelasin. Baik, Kenapa tuh saya Tuhan jawab. berzina 3 kali? Baik, di dalam Bible tidak pernah ada sebuah informasi bahwasanya Yesus kami berzina. Tidak pernah ada. Kemudian yang kedua, kamu tadi mengatakan, Arnold mengatakan bahwasanya Martin Luther berkata. Sekarang begini, saya mau tanya dulu kepada kamu, Arnold itu siapa? Sejarawan. Siapa? Nih aku tulis ya. Ini bukan Coba sejarawan, mana aku tulis tulisan ya. dia berbahasa apa Arnold itu? Bentar. Sebentar, Arnold itu Gua nggak berbahasa tahu apa? Gua gini. Gua mengutip dari Ibu Rita Wahyu yang seorang pengajar Alkitab. Sekarang jadi Ibu Rita Wahyu. Tadi Arnold, sekarang Ibu Rita Wahyu. Besok Udin, Nggak besok ngerti Pula. kalau nggak pernah kuliah, Edis nggak pernah kuliah. Edis tidak Makanya pernah kuliah. saya bilang Kalau kuliah itu kan teman-teman, kita boleh di membawa dalam data agama primer, Islam data memang sekunder, dan diizinkan data berdusta tersier. di dalam Data 3 tersier perkara. itu bukan. Tuhan lu suka berdusta loh. Lukas 24:46 Tuhan lu bohong loh. Yesus lu Lari bohong. kemana-mana. Gini, Tuhan lu berbohong. Gini. Bahkan Tuhan lu Gini, membantu. Rifa, Bentar. saya Katanya kan berharap- nggak boleh berdusta saya Kristen. berharap kita mau Bentar, diskusi dengan Edis baik. kalau memframing nggak Apakah mau Anda mau setuju? ditanggapin. Setujukah Anda supaya kita diskusi dengan baik? Setuju? Bisa. Saya Edis. sering Asal dengar kita omongan kamu gantian ya. begini. Saya sering dengar omongan kamu begini. Kamu live, kamu ngomong begini. Saya mau diskusi baik dengan orang Kristen yang ngerti agama Kristen. Maukah kamu berdiskusi Oke, dengan cara berarti yang lu baik? ngerti ya. Oke, kita diskusi Oke. cara baik-baik. Tadi baru tapi dengan kamu catatan. bilang Arnold Bentar berkata. dulu. Kamu gua tadi jelasin. udah poin pertanyaanmu udah masuk loh. Arnold berkata. Oke. Sekarang kamu bilang Ibu Rita Wahyu. Ibu Rita Wahyu membuat situs website lalu menyetir atau menukil perkataan Arnold Land yang mengutip Table Talk-nya yang menuliskan bahwa Martin Baik, Luther saya mau lihat. berkata, Saya mau lihat Tuhanmu langsung. berzina. Tulisannya Ini Arnold kan- mana? Oke, Saya mau oke, lihat langsung. Saya oke. nggak mau dari Rita Wahyu. Mana Ini- tulisannya Arnold? Loh, Mana? Kenapa nggak terima dari Ibu Rita Wahyu? Alasannya apa? Karena yang saya dengar ini seperti hadis. Katanya. Oke. Saya nggak mau katanya. Oke. Nah, Berarti saya lu nggak terima mau kata-katanya. saya mau tulisannya Martin Luther yang dikutip oleh Arnold. Mana? Oke, bentar. Martin Gua Luther kasih- berbicara berarti lu dalam nggak- bahasa apa? Jerman, bentar. Gue kasih lu. Silakan, bentar, tulisannya. ya. Ini Tulisannya bahasa Martin Jerman. Luther, mana? Ini Dalam kutipannya bahasa nih. Jerman itu mana? Ini tulisan Jermannya nih. Nih tulisannya nih. Ini Arnold Land. Itu The kan Revolt Against itu Christian. kan itu kan tulisan di tulisan di internet. Kenapa, Edis? Mana manuskripnya? Edis, Sebentar. Edis. Sebentar. Oke, enggak. Mana Gua- manuskripnya? Gua bentar. Oke, kalau gitu gini sepakat ya. Edis mengatakan bahwa pernyataan orang lain yang tidak ada manuskripnya itu gagal ya. Mana berarti gini, manuskrip Edis. yang dikutip oleh Sabar, Ronald? Mana? Edis kenapa di komanya kejang-kejang nih? Kenapa Anda meninggal Berarti dunia sih? kitab lu nggak bisa diterima. Karena di kitab lu ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun. Dan menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf. Berarti ini nggak sahih, nggak sah. Karena ini nggak tahu siapa orangnya. Lu nanya Arnold kamu Wan, lompat-lompat sementara kemana-mana orangnya sih, ada. Lu bisa cross check. Enggak, ini bukti kalau lu tuh nggak akademis. Lu harus buang ini kitab.
Kitab lu-nya harus dibuang karena ini menurut anggapan orang. Pertanyaan gua, siapa orang ini, Edis? Siapa orang yang menganggap kalau Yesus anak Yusuf? Jawab, namanya siapa? Sudah. Oke. Bisa balikan lagi kamera? Oh, bisa dong. Jadi setiap anggapan orang itu nggak layak ada dalam kitab suci gitu. Kan lu yang bilang. Lu tadi nanya siapa Arnolan. Setidaknya ketika Berita Wahyu mengutipkan ada namanya Arnolan, jelas bisa diselidiki dia. Apakah dia adalah orang benar atau orang tidak benar. Kan lu tolak. Sekarang gua tanya, kitab lu menuliskan pendapat orang lain. Nah, bagaimana lu mau mengkomparasi pendapat orang yang jelas bernama Arnolan, lu tolak, sementara kitab lu menuliskan pendapat dari orang yang lu nggak tahu saya siapa. Jawab ya. Bisa saya jawab sekarang kan? gua tanya. Kamu ngomong terus saya bisa jawab nggak ini? Gua belum nanya. Kamu kan sudah bernarasi, bisakah saya tanggapi? Ini penonton lihat sendiri. Ini 19.000 orang melihat kualitasmu loh. Loh, nggak apa-apa. Gua belum Apakah tanya, kualitas Edi. Ini orang kan muslim Komalu. sampai gelagepan Kualitas begitu? orang muslim itu kritis. Harus Nggak apa-apa, bagus. nggak kayak lu. Kritis itu Frame-nya bagus. banyak. Kalau gua serius. Kritis itu bagus. Ini bagus kritis itu. Lukas 3 nomor 2. Dengar dulu. Udahlah substansi Kamu aja. ulang-ulang nggak usah lagi banyak cerita. sih? Lukas 3:23. Di situ mengatakan pendapat orang si Yesus ini anak kandung Yusuf karena nggak ada tulisan anak tirinya. Nah, pendapat lu orang itu ketika gua lisan kasih apa data tertulis? Dah tertulis tuh anak Yusuf. Ya, gini, Emang anak apa? menurut anggapan orang, di situ anggapan orang itu tertulis apa lisan? Tertulis, menurut anggapan orang ia adalah anak Yusuf. Oke, Lukas berkata, menurut anggapan orang. Nah, ketika Lukas mengatakan menurut anggapan orang, apakah anggapan orang yang dikutip oleh Lukas itu lisan apa tertulis? Ya mana gua tahu. Si Lukas kadang-kadang berarti entah lisan. Makanya ini perlu diselidiki nih. Apakah si Lukas ini mendengarkan perkataan atau dia mendengarkan hasil gibah kayak lu tadi? Karena jawab ya. Menurut anggapan orang Ustadz Yusuf Pedi itu berzina. Kayaknya dia ketakutan kalau saya bicara. Jadi ketika si Edis bertanya kepada Kores, menurut Bang Regar, Ustadz Yusuf PI itu selingkuh. Minimal informasi yang dia masalahnya moderatornya. Masalahnya yang ngomong itu momotnya, moderatornya. Dia di WhatsApp dengar. Dia dapat berita dari seseorang yang bernama Nagita yang mengaku selingkuhannya Yusuf PA. Ya, orangnya jelaskan. Oke. Sekarang informasi saya konfirmasi. Aduh, ini si Ripa ini ngomong terus kemana-mana ini. Apakah boleh saya gantian menjawab? Tapi lu lari-lari. Kan gua tanya. Oke, sekarang kembali. Sekarang kembali ke sini. Dengar. Konfirmasi. Kata Berita Wahyu ketika mengutip perkataan. Berita Wahyu. Murita mengutip tulisannya Arnold. Arnold mengutip tulisannya dari Arnold ketemu Martin Luther. Arnold ketemu dengan Martin Luther? Sama kayak Lukas nggak pernah ketemu Yesus, sama kayak gitu persis. Oke, sekarang sama seperti Paulus nggak pernah ketemu secara langsung dengan Yesus, ngaku-ngaku ketemu. Apakah Lukas mendapatkan itu dari para saksi mata? Buktinya ini orang ini beneran lihat Yesus. Emang lu bisa buktikan kalau ini anggapan orang ini melihat Yesus? Pembuka Injil Lukas itu dikatakan begini. Setelah aku menyelidikinya dengan seksama dari para saksi mata dan pelaku firman, kemudian aku membukukannya secara teratur bagimu. Betul? Berarti ini hasil penyelidikannya, Edis? Betul. Metodenya bukan hasil bertapa di gua. Oh iya, kalau bertapa di gua Tuhan tuh 3 hari bertapa di gua jadi Tuhan habis keluar habis mati. Nah, sekarang gua tanya Edi. Gini, dengar. Ketika penyidik membawa berkas penyidikannya kepada penuntut umum, itu hasil penyelidikan. Hasil penyelidikan. Dengar dulu saya lagi ngomong, Rifa. Dengar. Edis, kenapa hasil penyelidikan dari tim penyidik Mabes Polri dilimpahkan kepada penuntut umum, dilimpahkan kepada hakim, kemudian diputuskan oleh hakim. Apakah metode seperti itu tidak ilmiah? Ilmiah nggak saya tanya? Ada berkasnya. Pertanyaan gua ilmiah nggak saya tanya? Ilmiah. Mana lebih ilmiah? Penyelidikan apa bertapa di gua? Penyelidikan mana lebih ilmiah? Berkasnya di pengadilan diterima. Tapi pertanyaan sekarang gua, kamu jawab dulu, Rifa. Mana lebih ilmiah? Penyelidikan atau bertapa di gua? Mana lebih ilmiah? Boleh gue jawab? Silakan. Nah,
Tidak ada kalau lu bertuhan, Tuhan lu tuh nggak masuk ilmiah karena Tuhan yang melayang-layang ditanya di atas air itu nggak gini. yang dijawab apa? Dis, Rifa, Tuhan gini, melayang-layang di atas air saya itu tidak ada datang ke dokumentasi depan pengadilan. sejarahnya. Saya datang Itu ke depan tidak hakim. ilmiah. Edis, apa? Kenapa ini? Dari Edis? mana Edis, tunggu, kamu gua nggak diizinin dapatkan? menjawab. Oh, saya Kenapa penyidik, gini saya sih? penyidik, saya Edis, dipanggil, kenapa nggak berhenti saya bicara dipanggil kok oleh sendiri hakim. gitu loh? Kemarin Anda benar, lu bilang Anda kalau benar lu seorang penyembah penyidik. Yesus, Ya, sekarang iya, lu Pak nggak mau Hakim. dengerin gua bicara. Ya. Kalau Dari ngomong mana Anda begini, dapatkan kita nggak bisa keterangan itu? diskusi bagus-bagus, Dari Edis. hasil tim Iya. penyelidik yang setelah menyelidiki mengumpulkan Ya. bukti-bukti dari para saksi mata, Pak Hakim. Betul. Edis, Baik, saya akan waktu lu pertimbangkan bilang kalau lu berkas nyembah Anda. kelamin Yesus. Tapi kalau gua ada itu seorang nggak ada penyidik, marah. seorang Gua izinin lu penyidik bicara. ditanya sama Sekarang hakim, gua dari mana menjelaskan Anda mendapatkan bahwa keterangan Anda? Ibu Rita Wahyu Pak Hakim, itu saya membawa dapat itu dokumen dari menyelidiki. bertapa di gua. Iya, oke. Itu palu dari Udah, Pak Hakim itu udah, akan melayang udah. ke kepala Jangan penyidik. tantrum, Edis, gantian dong, Edis. Ini kok malu Oke, lu, masa nggak malu sekarang ya? ya, Nggak malu ya? gini, Oke, Rifa, gantian. kita sudah Gantian, sampai kepada tema jangan bahasan dulu saya aja tanggapi. dulu. Masalah pernyataan si siapa Edis, namanya si bentar, Rita Wahyu. Gantian. Edis, kenapa Jadi pertama-tama sih, Edis, begini. kalau gini, kalau kehadapan Pertama-tama saya itu dia saya selalu perlu ngomong, nggak berhenti saya karena perlu dia pengen untuk ngomong terus mengetahui teman-teman. dari Yaudah deh, kalau gitu mana kita gini aja. Arnold Jadi si Edis mendapatkan ini tidak kutipan dari menerima Martin Luther. dari Kemudian Tabletop. saya pengen tahu tulisan asli Martin Luther. Tapi Ya udah kalau gitu, Tapi, si Lukas tahu dari mana? dengar, tapi Si Lukas tahu dari mana kalau selain Tuhan daripada begitu? itu, dengar, selain Ya udah. daripada itu Oke, semua, gua juga tetap menerapkan saja hal yang sama. kekristenan Lukas tahu bukan dari mana soal kalau Martin si Yesus Luther. ini anaknya Yusuf. Kekristenan dari mana? adalah apa yang Bible katakan, bukan yang Martin Iya udah Luther gua katakan. nanya. Di dalam Lukas 3:23, si Lukas bilang demikian, Yusuf itu. saya Apa pengen sih? tahu di mana Edis, tulisan jangan tantrum, jangan kejam. daripada Ini gua lagi Martin ngomong Luther sama yang lu. berbahasa Jerman. Nih, Saya pengen Tuhan tahu, mau melayang-layang di atas saya air, pengen itu lihat penyelidikan tulisannya atau dalam bukan? bahasa Jerman dan tolong Jadi, terjemahkan. ketika Tuhan Apakah benar? melayang-layang di atas air, Apakah benar Martin itu Luther Tuhan mengatakan demikian? Ada yang menyelidiki. Oke, Edis, sekarang kamu sudah lari ketika kemana-mana. Tuhan melayang-layang Kamu sudah di atas lari, air, apakah melayang-layang, itu hasil lompat ke penyelidikan sana, lompat ke Musa? sini. Teman-teman, kalian sudah Edis, lihat, inilah kualitas seorang ketika muslim. ada Tuhan yang melayang-layang di atas air, Nah, apakah sekarang, itu hasil penyelidikan? sekarang saya boleh tanya balik nggak? Loh, lu belum jawab. Takut ditanya. Ketika Tuhan melayang, nggak takut. Berani, kata Rudi Ya, Yohanes, takut. berani ditanya, Kenapa tidak mampu berani bertanya, menjelaskan Tuhan jangan yang takut dikatakan ditanya, Martin Luther jangan berzina, kerjakan hanya bertanya yang terus. dikutip sama Guru Wahyu. Itu Kenapa kutipannya Rudi Edis Yohanes, di koma betul nggak? sendiri tidak berani ditanya. Jangan kerja kau Dalam hanya 2 bertanya Samuel pasal terus. 12 nomor 7 dan 8, Boleh saya Tuhan bertanya? Edis mengambil bini orang. Boleh saya bertanya? Itu penyelidikan import. Apakah saya Gantian boleh lah, bertanya? Edis. Boleh nggak saya Boleh. bertanya? Oke, Boleh. boleh? Tapi kan Oke, gantian. baik, saya mau bertanya. Saya Saya mau belum bertanya. selesai. Saya simpel. Masa Edis belum nggak berani menjawab, saya ditanya. belum terpuaskan dengan jawabannya dia. Dia tidak berani Edis, saya nggak ditanya. takut. Berani. Boleh nggak saya bertanya? Tapi Edis jelaskan dulu. Ketika Sudah saya Edis jelaskan. menolak data Masalah dari kamu nggak berita terima penjelasan saya nggak masalah. Gini, boleh saya Enggak, bertanya? bukan. Simpel, pertanyaan saya simpel. Saya mau kok. merespon. Sebentar, Saya mau pertanyaan saya simpel. merespon. Pertanyaan saya simpel. Simpel, Ya boleh? udah, karena gue kasihan sama lu. Abis itu gue Baik. gantian nanya lagi ya. Baik. Gue Pertanyaan nanya abis simpel. itu ya. Oke. Pertanyaan simpel. Daman sudah mengakui Muhammad itu robnya umat Islam. Ustadz Ya. Wafi sudah mengakui Muhammad itu juga sebagai robnya umat Islam. Yusuf PI juga sudah mengakui. Perlu saya putarkan nggak videonya? Atau kamu sudah percaya aja? Udah lanjut. Pertanyaannya Oke. apa? Sekarang saya mau Edis? tanya sama kamu Rifa. Simple. Apakah Muhammad itu juga adalah robnya umat Islam? Oke, aku jawab ya. Nabi Muhammad adalah pemilik umat dan pemilik rumah, pemilik keluarganya. Allah adalah Rabbul Alamin. Saya tanya, apakah Muhammad itu rob? Nabi Muhammad adalah pemilik keluarga Nah, dan enggak aja. anak-anaknya, sementara Allah pemilik Allah. Nah, apakah Muhammad itu rob? Iya atau tidak? Nabi Muhammad pemilik rumah, pemilik Oke, baiklah. anak dan Kamu pemilik nggak jawab. umatnya. Muter-muter. Udah, kamu di bawah aja. Ditanya, apakah Muhammad itu? Muhammad itu pemilik. nih, biar kamu berguru sama Daman Al-Mantiki nih. Ini ahli mantiknya orang Islam. Ditanya Muhammad rob atau enggak? Muhammad itu pemilik rumah. Nih, lihat nih. Anda ditanya satu saja bertele-tele. Nih, dengarkan apa kata Daman Al-Mantiki. Pasang telinga kalian, wahai umat Islam. Selanjutnya, dia menantang saya untuk mengatakan kepada seluruh umat muslim bahwa Nabi Muhammad adalah Rob. Wahai umat muslim, percayalah bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rob kita.
Percayalah bahwa Nabi Muhammad adalah Rob kita. Oh, percayalah Muhammad kita. Anda ditanya Muhammad itu Rob atau bukan? Tendang langsung. Dan dia adalah orang yang masuk channel Edis TV, melainkan dia ditendang ketika dia berbelat-belit. Yang demikian itu adalah hukuman bagi mereka yang tukang berbelat-belit. Itu, ya. No, nekat. Ayo teman-teman ya, tolong sampaikan kepada Yusuf PI, sampaikan kepada dia. Kalau teman-teman mau main ke Yusuf PI, tanyakan. Yusuf PI beredar kabar, beredar gosip. Saya katakan dulu masih gosip karena belum dikonfirmasi oleh Yusuf PI-nya. Dari moderatornya yang namanya Pak Regar. Kalau kalian sering nonton Yusuf PI, dia sering ngomong, Pak Regar jangan dinaikin Pak Regar. Pak Regar kejam banget Pak Regar. Nah itu. Moderatornya sendiri yang memberitahukan bahwasanya si Uncup PI punya selingkuhan namanya Nagita. Yang sering dia katakan ibu negara di channelnya Yusuf PI. Nah, lihat itu umat muslim. Kalian makanya saya apa maksud saya tadi si Riba kan nanya sama saya, apakah boleh menggibahi orang lain? Apakah boleh? Dengar, di dalam ajaran agama Kristen itu dikatakan untuk mengatakan yang benar. Ia katakan iya, tidak katakan tidak. Beritahukan kepada orang supaya seseorang itu tidak tersesatkan. Begini, Yusuf PI itu kan menggalang donasi dari kalian, ya kan? Untuk apa? Katanya untuk mengadakan musaf. Nah, konon katanya, kata si Pak Regar, katanya itu mendapat kritikan dari APII sendiri. Nah, tapi coba tanyakan sama dia. Makanya Anda saya konfirmasi ini. Tolong tanyain nanti sama dia. Ya. Nah, saya tidak mau orang-orang Islam yang tidak tahu apa-apa, yang polos-polos, yang dia baik-baik orangnya, mereka dikadalin sama Yusuf PI. Saya nggak mau. Saya masih menganggap mereka itu saudara sebangsa saya. Saya nggak mau orang-orang yang tidak bersalah, yang innocent ini. Saya tidak mau mereka memberikan kepada Yusuf PI tetapi diselewengkan oleh Yusuf PI. Apakah itu saya salah? Enggak. Ya. Jadi saya meminta kepada kalian teman-teman, tolong teman-teman, jangan sampai kalian sudah memberikan dukungan kalian kepada Yusuf PI, kepada Juma, kepada Handi Selebes, kepada si Kalpin, si Kores tadi, ternyata untuk beli yang lain, untuk beli rokok misalnya. Lihat itu mereka itu. Apalagi yang namanya Sugi Tolologi itu, kerjanya maling konten. Ya, Sugi Kristologi, Handi Selebes itu kerjanya maling konten. Di mana ada perdebatan, di situ dia akan siap maling konten. Ya, kerjanya itu maling konten itu. Apalagi si Sugi Tolologi itu. Ayo teman-teman, dukung APII. Saya nggak mau melihat saudara-saudara sebangsa saya orang-orang muslim yang baik-baik mensupport mereka, tapi untuk beli rokok nggak mau. Ya, itu saya beritahu kepada kalian teman-teman. Jadi teman-teman, kalian harus berhikmat. Ya. Di dalam Bible dikatakan kepada saudara-saudaraku juga yang Kristen, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Jadi teman-teman ya, kasihi Tuhan itu nggak boleh pakai hati saja, tapi pakai akal budi juga, pakai pengertianmu. Ya, jadi teman-teman bijak-bijaksanalah. Ya, dukung para hamba-hamba Tuhan, dukung orang-orang yang menggembalakan jemaat di gereja. Gereja butuh maintenance, gereja butuh perawatan. Hamba Tuhan yang menyerahkan hidupnya untuk Tuhan patut mendapatkan upahnya. Jangan sampai hamba Tuhan berkhotbah di mimbar tapi perutnya lapar, kalian tega. Jangan seperti itu. Ya, tapi kalau ada hamba Tuhan yang mengumpulkan uang dari jemaatnya untuk membeli jam tangan harga 500 juta. Nah itu, waspada.
Tapi kalau hamba Tuhan menggunakan uang, menggunakan kolekte itu untuk mendukung pekerjaan pemberitakan Injil, lanjutkan. Tapi kalau untuk beli jam tangan harga 500 juta, Anda harus waspada. Ya, hamba Tuhan harus didukung. Ya, jangan sampai hamba Tuhan itu dia tidak punya tempat tinggal, jangan sampai hamba Tuhan itu keluarganya tidak makan. Karena mereka sudah menyerahkan hidupnya untuk Tuhan. Orang yang bekerja patut mendapatkan upahnya. Janganlah kamu memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Ya, seperti itu teman-teman. Teman-teman, kita juga sudah sampai ke penghujung acara kita, teman-teman. Nah, saudara, gereja YouTube itu tadi videonya sangat luar biasa ya, saudara. Bagaimana beliau menceritakan rentetan dari apa yang dirasakannya, apa yang dialaminya, sangat luar biasa dan pastinya dahsyat, luar biasa. Buat saudara gereja YouTube gak usah payah. Payah cukup katakan di kolom komentar atau tuliskan Tuhan Yesus baik atau Yesusku maha besar, Yesusku sangat dahsyat. Hanya dengan menuliskan itu di kolom komentar saudara sudah ambil bagian di pelayanan gereja YouTube. Dan pastinya kami terus semangat lagi buat konten rohani. Tolong balas di komen dengan katakan Tuhan Yesus baik atau Tuhan Yesus maha besar. Terima kasih, itu saja mungkin video dari saya. Terima kasih saudara gereja YouTube, jangan lupa dengarkan pengumuman sepekan ini. Tuhan Yesus memberkati. Ayo berpartisipasi dalam kebaikan bersama Yayasan Cipto Pelito Kasih. Mari kita bersama-sama memberikan sedikit berkat dan menyisihkan sebagian dari yang kita miliki untuk mendukung rumah Yayasan Cipto Pelito Kasih. Yayasan ini membimbing dan mengajarkan 30 anak-anak yang membutuhkan bimbingan dan pendidikan. Dengan partisipasi saudara, kita dapat memberikan harapan baru dan masa depan yang lebih baik bagi mereka. Tidak perlu banyak, bahkan bantuan kecil saudara sangat berarti bagi anak-anak ini. Mari kita ambil bagian dalam misi mulia ini dan bersama-sama membawa perubahan yang positif dalam kehidupan mereka. Kami percaya bahwa setiap kebaikan yang Anda berikan akan dibalas berlipat ganda. Tuhan Yesus memberkati saudara semua yang telah berpartisipasi dalam mendukung rumah Yayasan Cipto Pelito Kasih. Nah, teman-teman gereja YouTube, bagaimana pendapat dan tanggapan saudara? Setelah menyaksikan video ini, oleh karenanya, silakan berkomentar di kolom komentar. Berharap komentar saudara adalah komentar yang membangun, komentar yang positif, yang baik, serta komentar-komentar yang mengedukasi kita semua, atau tuliskan di kolom komentar Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus maha besar. Itulah tadi video yang bisa saya bagikan. Kalau saudara suka, jangan lupa bagikan ke media sosial saudara. Berikan tanggapan teman-teman yang menonton video ini bagaimana? Boleh berikan pendapat kalian di kolom komentar. Atau teman-teman gak usah repot-repot, cukup tuliskan di kolom komentar Tuhan Yesus baik, atau Tuhan Yesus dahsyat, atau Tuhan Yesus juru selamat manusia di kolom komentar. Itu adalah bagian doa saudara untuk kami, dan para pendengar selanjutnya yang menonton video ini. Mana tahu mereka membaca komentar kalian, hatinya terketuk, dan Tuhan Roh Kudus langsung menjamah mereka. Terima kasih saudara, jangan lupa klik tombol subscribe, dan bagikan video ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Shalom saudara, generasi muda FKPPI, saudara yang mau mendukung pelayanan misi kami untuk terus bisa mengumandangkan penginjilan generasi muda Forum Komunikasi Pelayanan Penginjil Indonesia. Bisa melalui Bank BRI 042 10 10 048 705 60. Atas nama generasi muda FKPPI, Forum Komunikasi Pelayanan Penginjil Indonesia. Dan bisa melalui kris ini, silakan scan barcode kris ini melalui mobile banking saudara. Tujuan dari pelayanan misi ini adalah untuk menjangkau banyak jiwa di pelosok-pelosok desa yang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan dan untuk kegiatan apoleget yang menjalani penginjilan ke desa-desa untuk bisa terus mengabarkan kabar baik di seluruh tanah Indonesia. Selain melalui media sosial YouTube, kita tetap terus bisa menyuarakan kabar baik secara offline. Boleh dukung asosiasi ini melalui rekening ini dan bisa melalui kris mobile banking ini.
dengan cara scan barcode kris ini di mobile banking saudara. Terima kasih, biarlah kami berdoa agar semua kebaikan dan taburan saudara Tuhan yang membalas berlipat kali ganda. Tuhan Yesus memberkati saudara